Selamat datang kembali di Touring Tandem bareng gua Adit. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Setelah sekian lama. Sebenarnya kalau sesuai dengan planning gua sama Adrian, harusnya sih bulan-bulan ini kita upload konten. Karena rencana awalnya Februari kemarin tuh kita pengen touring ke Bali lagi. Cuman sayang karena satu dan lain hal touring kita batal. Jadi tadinya tuh planning kita tuh mau ke Bali tapi full lewat utara Pantura gitu ya, karena sebelumnya kan kita kalau ke Bali itu lewat Jogja, Malang, Jember, Banyuwangi. Nah ini kita pengen lewat full utara. Pun begitu nyampe Bali, rencana kita adalah emang main di utara kebanyakan. Kita udah sempet booking hotel, terus kita mau nyebrang ke Lombok juga rencananya, udah mesen hotel di Lombok juga. Terus cuti sebenarnya sudah approve, baik gue sama Adrian. Terus di Bali itu udah banyak kegiatan juga, kayak mau ngunjungin salah satu kebun anggur lagi gitu ya, tapi agak beda dibanding yang kemarin. Dan kita mau lihat proses wine making di Bali Utara. Jadi memang temanya kemarin tuh pengennya Bali Utara, pantai utara sih sebenarnya, karena Jawanya juga lewat Pantura gitu ya. Tapi seminggu sebelum berangkat, tiba-tiba kerjaan nggak bisa ditinggal, dan satu dan lain hal, karena ya ada banyak masalah di kerjaan ya, yang kadang-kadang benar-benar nggak bisa kita tinggalin gitu. Akhirnya ya udah kita batalin dulu gitu. Tapi jangan khawatir, karena gue sama Adrian habis lebaran ini kayak mau jalan-jalan, tapi nggak jauh-jauh, mungkin deket-deket Jakarta aja. Kalau hari ini sendiri, tanggal 23 ya, 23 Maret, rencananya gue mau ke Bogor, pengen PP aja ke Bogor, pengen jalan-jalan ke Bogor, karena beberapa kali ini memang gue kalau weekend, minggu malam tepatnya, itu misalnya motoran ke Bogor cuman buat refreshing aja, sekedar ngopi atau makan ya. Nah hari ini gue mau nyobain salah satu pizzeria yang sepertinya otentik Napoleon ya, asalnya dari Napoli. Jadi dia pakai tungku kayu masih, dan kalau gue lihat sih adonannya lumayan beda ya dibandingin sama pizza-pizza yang dibuat dari restoran-restoran terkenal di Jakarta. Jujur belakangan emang gue lagi sering banget nontonin video-video cara bikin pizza gaya Napoli, dari cara bikin adonannya, dari cara bikin mozzarellanya biar terkesan otentik, dan dari cara pembayaran dari cara pembakarannya biar atas dan bawah seimbang ya. Yang bawah ada rasa gosongnya, ada keras-kerasnya gitu ya, tapi di atasnya juga pizzanya masih melting si mozzarellanya. Menarik sebenarnya belajar hal baru. Gue pengen main-main ke sana, sama nanti mungkin sebelum pulang gue mau ngopi dulu di salah satu coffee shop yang emang jadi langganan gue di setiap minggu gitu ya. Kalau teman-teman ada yang iseng ke sana setiap minggu, mungkin di atas jam 9 malam, kemungkinan besar ketemu gue. Waduh, ini udah mendung banget ya. BTW gimana nih puasanya teman-teman? Lancar kah? Lancar, mudah-mudahan lancar ya. Udah hari ke-20 kalau gua nggak salah. Sebentar lagi, 10 hari lagi kita bakal merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi teman-teman yang merayakan, semangat sampai Hari Raya Idul Fitri. Puasanya, kerjanya semangat. Gue tahu ini udah minggu-minggu terakhir ini semangat kerja sudah mulai berkurang ya, karena mungkin udah ada yang mulai cuti gitu. Terus yang mau mudik itu juga harap hati-hati, karena terutama yang mudik pakai motor, hati-hati. Nanti kita ngobrol-ngobrol singkat tentang persiapan cuti ya, persiapan mudik. Oke, sampai sini dulu, kita lanjut di
Oke, jam 7.16 kita udah ada di Jalan Baru. Bentar lagi harusnya kita udah mulai masuk ke pusat kota. Mungkin sekitar 20 menit atau 30 menit dari sekarang. Nanti di dalam kota kita udah mau pakai GPS ya, karena aku nggak hafal posisinya. Ngobrol-ngobrol, kenapa sih gue pilih ke Bogor gitu ya kalau hari Minggu malam? Karena kalau Senin sampai Jumat udah pasti kerja, dan kerjaan gue yang baru ini memang membutuhkan gue untuk onsite kadang-kadang di Sabtu atau Minggu. Dan kalaupun lagi nggak ke kantor atau lagi nggak tugas, gue biasanya harus ya menghabiskan waktu dengan teman, saudara, dan pasangan gitu ya. Jadi waktu kosongnya yang benar-benar untuk bisa menikmati hidup itu ya di Minggu malam. Dan enak gitu. Biasanya sih gue jam setengah 9 baru jalan dari Bintaro ya, jadi nggak bakal seramai ini nih. Jadi bisa lumayan tancap gas, cuman karena ini rame kita harus pelan-pelan, hati-hati, ini banyak yang beda jalur dari tadi tuh. Karena ada masalah teknis, jadi kita lanjut aja ya di voiceover. Seperti yang gue janjikan tadi, kita bahas sebentar yuk soal tips mudik menggunakan sepeda motor. Nah, ada beberapa hal yang menurut gue harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah kesehatan diri. Percuma motor sehat kalau badan lo tumbang di jalan. Kalau teman-teman yang mulai motoran sebelum buka puasa, gue sarankan untuk atur ritme biar nggak drop. Teman-teman bisa istirahat setiap 1,5 jam atau 2 jam sekali, cari tempat teduh dan jangan terlalu maksa biar nggak dehidrasi. Terus juga pandangan sudah mulai. Nah, buat teman-teman yang berangkat setelah buka puasa, jangan lupa untuk isi tenaga dulu dengan makanan ringan dan air putih. Kedua, cek kondisi motor. Jangan tunggu mogok di jalan. Sebisa mungkin sebelum jalan, bawa ke tempat servis, ganti oli, cek rem, ban, lampu, dan rantai. Lebih baik servis dulu daripada nyesel di tengah jalan. Dan jangan lupa untuk konsultasikan ke mekanik. Kasih tahu ke mereka kalau teman-teman mau touring jarak jauh. Biasanya mereka akan ngecek secara maksimal dan merekomendasikan beberapa part yang harus diganti. Yang ketiga, menurutku juga penting untuk teman-teman pahami rute. Jadi jangan cuma ngandelin Google Maps, pahami jalur alternatif, titik rest area, dan yang penting adalah pom bensin terdekat. Teman-teman juga gue sarankan untuk hindari jalur yang terlalu ekstrim kalau teman-teman nggak terbiasa. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting juga, saran gue adalah jangan bawa barang berlebihan. Karena apa? Karena barang berlebihan itu bisa bikin motor berat dan makin sulit dikendalikan. Saran gue mending kirim pakai bus malam kalau memang ekspedisi yang umum udah overload saat musim mudik. Sekedar tambahan aja, jadi bis-bis malam atau bis-bis antar kota antar provinsi itu biasanya juga menerima kiriman paket dan nyampainya lebih cepat ya, bisa hanya 8 jam atau 9 jam tergantung di mana lokasi kampung halaman teman-teman. Ingat, mudik itu kan tujuannya untuk ketemu dengan keluarga, merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sebisa mungkin kita hindari hal-hal yang bisa membuat celaka selama di jalan. Gimana tuh? Samping Abu Basti. Oh, Bekas iya. ini les musik di sana. Oh, oke. Jadi itu tadi pizza Napoletana dari Brando Pizzeria yang ada di Bogor. Mungkin gue bisa bantu ceritain gimana rasanya dan apa perbedaan dengan pizza-pizza yang ada di franchise kayak Pizza Hut atau Domino's Pizza ya. Nah, perbedaan pertama tuh ada di tepung dan proses fermentasi. Jadi tepung yang dipakai di pizza Napoletana itu biasanya tepung 00 super halus. Ini beda sama pizza-pizza yang di franchise, biasanya mereka pakai tepung protein tinggi. Terus biasanya tepungnya masih dicampur gula lagi. Jadi bikin rotinya lebih empuk. Terus untuk pizza Napoletana itu biasanya dia pakai ragi yang asli, ragi yang fresh. Beda jauh sama ragi instan yang sering kita temuin di minimarket.
Proses pembakarannya juga beda jauh ya. Kalau pizza Napoletana itu dipanggang di oven, kadang pakai oven kayu, kadang pakai oven gas. Suhunya itu antara 450 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius, dan proses masaknya itu hanya 60 sampai 90 detik. Bahkan beberapa pizza artis yang gue lihat di YouTube itu proses masaknya hanya 30 sampai 45 detik. Secara rasa sendiri, pizza Napoletana tuh biasanya lebih smoky ya. Terus pinggirannya garing di luarnya, tapi di dalam adonannya itu lebih kenyal ya, bukan lembut, jadi bisa ditarik gitu, bisa dirobek gitu ya. Sementara pizza franchise itu lebih manis, empuk, dan konsisten di setiap gigitan, jadi mereka lebih rata gitu. Oke, kayaknya sekian dulu dari gua di perjumpaan singkat kali ini. Buat teman-teman jangan khawatir, karena gue sama Adrian akan segera jalan-jalan lagi dalam waktu singkat, sepertinya setelah Lebaran. Sampai jumpa untuk semua teman-teman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga sehat selalu.